Selamat pagi, salam sejahtera, tim evaluator workshop e-learning, penceramah, dan peserta pelatihan kepemimpinan pengawas lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang saya hormati. Izinkan saya menyampaikan materi pelatihan dan juga memperkenalkan diri. Yang pertama, saya nama Yohanes Ali. Selanjutnya, alamat WhatsApp dan HP serta pengalaman kerja dapat diikuti pada slide berikut ini. Terima kasih. Agenda pertemuan hari ini adalah materi manajemen mutu. Manajemen mutu merupakan satu mata pelatihan dalam agenda pengendalian pekerjaan. Juga merupakan satu mata latihan yang berkontribusi untuk pengembangan kompetensi kepemimpinan yang melayani. Output dari pelatihan ini bisa kita perhatikan skenario-nya seperti berikut ini. Mencapai kompetensi kepemimpinan yang melayani dalam pembelajaran mata latihan manajemen mutu, mari kita bangun komitmen bersama. Metode dan alokasi waktu. Bahwa mata latihan manajemen mutu punya durasi waktu selama 18 jam pelajaran. Kita tempuh hari ini dan besok. Kita juga mempunyai metode bahwa pembelajaran orang dewasa, maka metode pembelajarannya adalah experiential learning. Selama menjadi pejabat pengawas, banyak permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan tugas, bagaimana mengendalikan mutu. Pengalaman kita bangun untuk didiskusikan dalam diskusi tanya jawab dengan metode metaplan. Kita mencari tahu bagaimana pengalaman-pengalaman kita semua sampai pada curah pendapat, sampai pada tanya jawab, dan juga dikuatkan, disemangatkan dengan potret atau tayangan film pendek sebagai pengantar dalam diskusi kelompok untuk menemukan titik benang merah setiap topik materi pelatihan. Dan hal-hal lain yang perlu kita sepakati, mungkin ada, silakan. Sepakat? Oke, terima kasih. Sepakat. Apa sih manajemen mutu? Bagaimana mencapai mutu? Bagaimana menggerakkan orang lain? Apa pemahaman ruang lingkup? Mari kita pahami deskripsi mata latihan. Mari kita lihat landasan hukumnya. Tujuan pelatihan kepemimpinan pengawas adalah pengembangan kompetensi dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan pengawas untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas. Deskripsi mata pelatihan manajemen mutu, bahwa mata latihan ini membekali kita semua dengan pengetahuan menerapkan teknik pengendalian mutu yang relevan dengan pelaksanaan tugas peserta atau pejabat pengawas. Di sisi lain, peserta mampu memahami manajemen mutu dan menerapkan teknik pengendalian mutu yang relevan dengan pelaksanaan tugas sebagai indikator hasil belajar. Apa saja hasil indikator dari pelatihan manajemen mutu? Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita masuk pada sesi pembelajaran. Namun sebelumnya, saya mengajak kita semua untuk sejenak ice breaking. Katakan, saya pemimpin dengan tangan di dada. Saya, tangan di dada. Pemimpin, tangan dengan jari telunjuk ada di atas. Bermutu, tangan terbuka. Profesional, tangan ada di dada. Bermutu, jempol ke depan. Sekali lagi, mari kita lakukan. Terima kasih. Sesi yang paling pertama, kita bahas kepemimpinan pelayanan publik pemerintah. Materi ini akan kita bahas bersama dengan metode ceramah, tanya jawab, bermain peran. Di sini materi ini akan disampaikan
oleh penceramah, maka kepada Bapak penceramah saya persilakan kita lanjut dengan materi yang kedua. Materi kegiatan belajar kedua adalah perkembangan dan ruang lingkup manajemen mutu. Di sini kita melihat bagaimana sejarah perkembangan pola kerja manajemen mutu. Sejak tahun 1920 sampai keadaan hari ini kita mengenal dengan manajemen mutu terpadu. Bagaimana sejarahnya, ruang lingkupnya, bagaimana pemahaman dari manajemen, pemahaman dari mutu, pemahaman dari manajemen mutu. Mari kita ikuti pendapat Bapak Ibu. Saya mohon kita gunakan diskusi ceramah, metaplan metode yang kita gunakan, tanya jawab, brainstorming, diskusi kelompok, tayangan film untuk menguatkan. Di sini, sesi ini akan ditampilkan selama 126 menit. Peserta diajak untuk membuka wawasan tentang perkembangan manajemen mutu sampai terakhir pada tataran manajemen mutu terpadu, Total Quality Management dengan standar ISO. Bagaimana ruang lingkup pemahaman? Kita semua diajak, mari kita bentuk kelompok diskusi, 4 kelompok. Selamat bertemu kembali. Sesi kegiatan belajar 2 adalah perkembangan dan ruang lingkup manajemen mutu. Perkembangan, kita bicara soal sejarah, ruang lingkup cakupan dari wilayah manajemen mutu, dan apa sih manajemen, apa sih mutu, dan apa itu manajemen mutu itu sendiri akan kita bahas bersama. Dan metode yang saya pakai adalah metode metaplan. Seluruh peserta dibagi dalam kelompok, diminta menjadi 4 kelompok, silakan berkelompok. Diharapkan juga ada diskusi, teman-teman diarahkan untuk bisa menyaksikan tayangan film dan mengikuti pedoman arahan yang disiapkan. Durasi waktu 126 menit. Sesi yang kedua adalah standar mutu. Bagaimana standar mutu yang berlaku di Indonesia dan berlaku di tingkat dunia, ISO dan standar nasional Indonesia, kita bahas juga dalam diskusi kelompok. Sebelumnya kita menggali curah pendapat, kita melakukan metaplan. Semua memberi pendapat dan dikuatkan dengan kesimpulan dari Widya Suara. Selanjutnya kita diskusi untuk penajaman kembali. Peserta mempresentasikan hasil diskusi dan terakhir Widya Suara memberikan penguatan hasil diskusi dengan tayangan materi standar mutu. Terima kasih untuk kegiatan belajar keempat, SPIP sebagai pengendalian mutu pelaksanaan tugas instansi pemerintah. Di sini metode yang kami gunakan masih merupakan ceramah, tanya jawab, curah pendapat, metaplan. Semua pemahaman, pengetahuan, pengalaman dari peserta digali, disimpulkan dalam suatu penegasan dan dibabak dalam kelompok berbekalkan pengalaman diskusi dengan pencerahan tayangan film tentang standar PIP sebagai pengendalian mutu pelaksanaan tugas kelompok berdiskusi. Curah pendapat dalam sesi tanya jawab, demikian juga penguatan oleh Widya Suara dengan penayangan penjelasan kembali materi standar PIP sebagai pengendalian mutu. Materi kegiatan belajar yang berikut. Yang kelima, teknik-teknik pengendalian mutu. Untuk memahami materi teknik-teknik pengendalian mutu, peserta diminta memberikan pendapat tentang pengalaman-pengalaman nyata soal pengendalian mutu yang pernah dilakukan, bagaimana teknik-teknik yang dialami,
curah pendapat dari peserta. Dengan demikian, kelas menyimpulkan satu dasar diskusi kelompok. Dan ini dibabak dalam 2 kelompok. Bagaimana berdiskusi. Selanjutnya, masuk ke kegiatan belajar 6, pengendalian proses pelayanan. Di sini peserta diharapkan menyusun SOP babak dalam 4 kelompok, menyusun SOP berpedoman pada ISO maupun SNI, dan terakhir dengan metode window shopping, semua melakukan kunjungan hasil kerja kelompok, unjuk karya masing-masing, dan terakhir presentasi pleno. Dan media suara mengambil kesimpulan, penegasan kembali dengan menayangkan kembali materi kegiatan pengendalian proses pelayanan publik. Dan yang terakhir, analisa permasalahan manajemen mutu dan solusi. Semua peserta memotret organisasinya. Masalah apa yang ada di unit kerjanya. Bagaimana solusi yang perlu dibangun. Mari kita bangun tahapan-tahapan manajemen mutu untuk mengendalikan permasalahan-permasalahan yang ada. Karena itu, di babak atas 4 kelompok, semua berdiskusi. Terakhir, masing-masing menemukan permasalahan manajemen mutu dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing. Jadi ada tugas mandiri dan tugas kelompok. Semua akan diberi durasi waktu 126. Jadi, materi keseluruhan ada 18 CP dengan babak kegiatan belajar 1 135 menit dan kegiatan belajar 2 3 4 5 6 7 dalam durasi waktu 16-30 menit yang terbagi menjadi 126 menit per kegiatan belajar. Oleh karena itu, seluruh materi yang disampaikan bersama peserta, kita membangun satu kesimpulan bahwa manajemen mutu adalah satu proses kegiatan kerjasama yang dilakukan 2 orang atau lebih dalam organisasi untuk kontrol kegiatan lebih bagus ke depan. Sangat tergantung bagaimana kita mengendalikan mutu, bagaimana kita bekerja sesuai standar. Bahwa selera pelanggan kita banyak ragam, tetapi semuanya diseragamkan dengan standar sehingga tidak ada yang dikatakan melanggar hak kepuasan pelanggan. Standar pelayanan internal juga perlu dibangun dan perlu digerakkan. Teknik-teknik pengendalian mutu juga perlu dikuatkan. Kemudian pengendalian proses pelayanan perlu dilakukan sehingga mutu kualitas terus dikoreksi, terus dijaga dalam pelayanan publik, dalam pelaksanaan pembangunan, dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dalam merumuskan kebijakan publik. Oleh karena itu, dalam rangka pemahaman peserta apakah sudah memadai, mari kita lakukan tes sebagai uji post-tes atas materi yang disampaikan. Bahwa evaluasi yang akan diberikan, evaluasi yang akan disampaikan dalam pembelajaran, yang pertama soal sikap pendewasaan dari seorang pembelajar. Yang kedua, keaktifan peserta dalam KBM. Yang ketiga, presentasi hasil diskusi. Yang keempat, pernyataan atau pertanyaan desain. Gerakan ilmiah yang terlihat. Evaluasi dalam bentuk kuesioner. Yang pertama, mohon peserta menjelaskan apa itu manajemen mutu. Mohon juga peserta menjelaskan apa itu standar mutu ISO dan SNI. Sebutkan contoh masalah manajemen mutu di unit kerja. Apa sebab dan apa solusi yang diperlukan. Dan jelaskan teknik pengendalian mutu. Berikan contoh, buatkan analisa kendali mutu atas sebuah SOP pada unit kerja Bapak Ibu masing-masing. Ya, mari kita lihat soal evaluasi sebagaimana slide berikut ini.
Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan pengawas yang saya hormati. Berakhirlah sudah pertemuan hari ini dalam materi manajemen mutu. Tetaplah menjadi pejabat yang bermutu, pejabat yang berintegritas di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salam hormat, Tuhan memberkati.